siang hari ini? Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik-baik. Bagaimana dengan Pak Ip sendiri? Kabarnya hari ini gimana Pak Ip? Alhamdulillah, Pak Nandang, baik ya. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak Ip? Ada yang bisa saya bantu Pak Ip nih? Iya Pak Nandang nih, dalam pertemuan tatap maya sekarang memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan perihal bagaimana caranya agar saya bisa lulus menjadi calon guru penggerak dalam angkatan selanjutnya Pak Nandang. Oh begitu Pak Ip ya. Jadi Pak Ip ada rencana untuk mengikuti kegiatan guru penggerak Pak Ip ya. Betul Pak Nandang. Oke, iya. Oke, jadi tema kegiatan hari ini kita membicarakan itu Pak Ip ya. Betul Pak Nandang. Ya itu memang tema yang menarik Pak Ip ya. Memang saat ini sedang ramai-ramainya kegiatan untuk pendidikan guru penggerak dan alhamdulillah banyak guru-guru yang terinspirasi untuk mengikuti kegiatan ini Pak Ip ya. Iya, kemudian Pak Ip udah mempersiapkan apa saja yang akan Pak Ip persiapkan untuk mengikuti calon guru penggerak ini Pak Ip? Ya, pertama untuk persiapannya saya kan mencari informasi ya, termasuk dengan adanya pertemuan daring seperti ini, saya menambahkan referensi informasi, terutama Pak Nandang kan sudah mulai dalam pendidikan calon guru penggerak. Nah, kira-kira nanti seperti apa nih Pak Nandang ke depannya gitu, berdasarkan pengalaman yang sudah Pak Nandang lakukan atau yang sudah Pak Nandang tempuh Pak Nandang. Oke, baik ya. Memang betul Pak Ip ya, jadi untuk mengikuti guru penggerak ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang harus kita persiapkan Pak Ip ya. Jadi untuk mengikuti guru penggerak ini tentu saja diawali dengan adanya seleksi Pak Ip. Betul. Jadi kita semua calon itu harus masuk dulu ke sistem aplikasi, kemudian mengikuti berbagai tahapan seleksi. Nah, untuk mengikuti guru penggerak tentunya akan ada beberapa hal Pak Ip ya, diantaranya kita harus mengetahui informasinya dulu, kemudian kita melakukan registrasi pendaftaran, ada unggah berkas, ada pengisian esai dan lain-lain, dan kemudian juga ada verifikasi, validasi, penilaian berkas. Kemudian setelah itu mungkin ada pengumuman tahap 1 dan juga pengumuman tahap 2. Nah, jadi mungkin alurnya akan seperti itu Pak Ip. Nah, Pak Ip udah ada yang sudah dipersiapkan oleh Pak Ip nih untuk mengikuti kegiatan ini nih? Ada sih Pak, cuman saya kan bisa mencari berbagai informasi di berbagai media sosial, terutama kan informasi tentang dari Kemendikbudristek tentang perihal pencalonan guru penggerak. Oh, jadi seperti itu ya Pak, alur tahapannya yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, kira-kira mungkin seperti itu nanti ke depannya. Betul Pak Ip, betul juga. Nah, di samping itu juga Pak Ip, ini untuk informasi berkaitan dengan ini kita harus aktif terus di akun SIM PKB Pak Ip. Nah, gimana Pak Ip persiapan di SIM PKB ini untuk kegiatan ini? Apakah sudah aktif selalu dilihat, sudah diisi oleh Pak Ip atau gimana nih untuk SIM PKB ini? Untuk SIM PKB memang terus saya pantau Pak Nandang ya, karena di SIM PKB kan menyediakan berbagai fitur-fitur atau program-program yang memang perlu kita lihat terus secara berkala atau secara optimal dalam mencari berbagai informasi, khususnya kaitannya dengan calon guru penggerak. Ya, saya terus memantau informasi-informasi tersebut, kemudian memang dari berbagai sumber juga, seperti dari berbagai komunitas yang ada di grup WhatsApp atau media sosial lainnya. Kira-kira mungkin seperti itu kan Nanda. Oke, seperti itu ya Pak Ip ya. Tapi selama ini Pak Ip apakah melihat ada kekhawatiran dari Pak Ip untuk atau kekurang siapan Pak Ip dalam hal apa nih di sini nih Pak Ip nih? Ya, untuk kekhawatirannya memang karena sebelum diadakannya agenda pertemuan ini memang yang menjadi kekhawatiran itu berdasarkan pengalaman rekan-rekan yang sudah melaksanakan calon CGP di angkatan sebelumnya, memang banyak yang gugur dalam pengisian esai Pak Nandang. Karena menurut saya pengisian esai itu kan kita dituntut menjawab pertanyaan berdasarkan kriteria kalimat tertentu. Nah, kekhawatiran saya memang dalam menjawab esai itu khawatir memang bahasa atau kata kita atau memang jawaban kita itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dari panitia itu tersendiri. Nah, kira-kira baik ya. Berarti memang Pak Ip ada sebuah kekhawatiran dalam
seleksi nanti itu ada tahapan untuk pengisian esai, Pak Ip, seperti itu ya? Betul, betul. Kira-kira menurut Pak Ip nih, pengisian esai yang baik ini seperti apa? Karena pengalaman saya memang berdasarkan yang pernah saya lakukan, esai itu benar-benar salah satu penilaian yang harus kita lakukan, kita laksanakan. Dan kalau pengalaman saya, esai kemarin itu betul-betul pengalaman pribadi kita, Pak Ip. Nah, gambaran menurut Pak Ip nih, pengisian esai yang baik itu seperti apa, Pak Ip? Ada nggak? Kalau untuk gambaran yang saya pahami memang pertama kan kita dituntut jujur ya, mungkin dituntut jujur dalam pengisian esai yang ada di tim PKB tersebut dalam program guru penggerak. Memang esai itu diisi berdasarkan pengalaman yang kita alami di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lainnya juga. Tapi ya memang kekhawatiran itu tidak dijadikan suatu hal yang memang membuntukan semangat saya. Dengan adanya kekhawatiran tersebut, memang saya membuat keyakinan tersendiri bahwa itu harus teratasi dengan mempersiapkan diri untuk jauh lebih baik lagi menyambut program calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Mungkin itu Pak Nandang. Ya, seperti itu Pak Ip ya. Jadi mungkin Pak Ip akan lebih betul-betul mempersiapkan. Tadi untuk saya juga sebetulnya bisa dilakukan dengan cara seperti itu Pak Ip ya. Dengan cara kita betul-betul mempersiapkan diri, ataupun juga mungkin Pak Ip bisa minta bantuan juga kepada pihak-pihak lain ya, yang mencari informasi ke pihak lain, khususnya kepada guru-guru yang pernah mengikuti kegiatan tersebut ya. Nah, selain esai ini, apalagi yang menjadi kendala atau yang menjadi kekhawatiran Pak Ip di sini nih? Apakah ada yang lain lagi Pak Ip? Memang untuk yang menjadi kekhawatiran yang saya rasakan gitu ya, ketika saya dapatkan informasi dari berbagai media bahwa setelah esai itu kan ada pengumuman tentang simulasi mengajar dan wawancara. Memang yang menjadi kekhawatiran saya dalam simulasi mengajar itu kalau nggak salah ya Pak Nandang ya, itu durasinya 10 menit. Nah mungkin Pak Nandang juga bisa memberikan arahan bagaimana mempersiapkan diri dengan mengajar 10 menit, termasuk RPP juga yang harus dipersiapkan seperti apa. Seperti itu Pak Nanang, keresahan yang timbul dari diri saya. Ya, betul Pak Ip. Jadi memang yang kedua selain tadi esai, di sini Pak Ip ada keresahan juga terkait dengan simulasi Pak Ip ya, simulasi mengajar. Nah, dari yang Pak Ip dapatkan informasi harus 10 menit, kemudian juga RPP harus di-upload dulu Pak Ip ya. Jadi memang betul tahapannya seperti itu. Jadi sebelum dilaksanakannya simulasi mengajar, ya kita harus mengupload dulu RPP, membuat RPP dulu secara utuh Pak Ip. Kemudian setelah dibuat RPP, kita menguploadnya di platform Merdeka Mengajar. Nah itu yang akan kita gunakan nanti. Dan dalam pelaksanaannya itu memang betul-betul harus 10 menit. Tetapi 10 menit ini menyangkut semuanya Pak Ip, dari mulai kegiatan pembuka, kegiatan inti, sebagai kegiatan penutup. Nah kira-kira untuk mempersiapkan ini apa yang akan Pak Ip lakukan nih supaya dalam 10 menit ini nanti kegiatan praktek simulasinya bisa berjalan dengan baik-baik? Pertama yang saya siapkan selain membuat RPP dengan dengan sendiri ya, kita membuat RPP dengan tujuan pembelajaran yang memang disesuaikan. Karena memang dalam pembuatan RPP ini ada sedikit keresahan juga Pak Nandang, sedikit nih, karena saya juga guru PJOK, tapi kan dalam nanti simulasi mengajar tidak mungkin saya membawa kamera di tengah lapangan. Mungkin cara mengatasinya saya dengan membuat RPP pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Mungkin salah satunya saya bisa memasukkan materi tentang pencegahan bahaya pergaulan bebas. Akan tetapi Pak Nandang, memang yang menjadi persiapan saya selain dari RPP tersebut, mungkin ada penyederhanaan tentang format, sintak, dan langkah-langkahnya yang saya sudah persiapkan, termasuk memang tentang jenis asesmen. Mungkin kalau dijelaskan secara rinci, memang tidak waktunya juga tidak cukup, mungkin hanya sebatas penyampaian secara umum, secara singkat. Akan tetapi memang yang sedang saya persiapkan itu tentang sintak pembelajarannya yang memang disesuaikan untuk untuk memenuhi tuntutan mengajar 10 menit. Kalau dirasa kurang ya tentu ya Pak Nandang, kita dirasa kurang dengan 10 menit itu tersendiri. Akan tetapi ya ini yang namanya proses, ini yang menjadi tantangan ya. Kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan tadi di belakang, memang saya menjadi keyakinan untuk mempersiapkan diri jauh lebih baik dengan mempersiapkan RPP itu tersendiri.
Oke, itu bagus sekali Pak Ip. Itu udah betul-betul udah sebuah perencanaan yang cukup baik, cukup bagus ya. Di antaranya Pak Ip kan yang menjadi kekhawatiran itu di awal tentang yang pertama itu apa Pak Ip tadi? Iya. Pengisian essay gitu ya. Dan Pak Ip udah ada beberapa langkah-langkah. Kemudian yang kedua tentang RPP juga. Untuk olahraga karena memang waktunya nanti 10 menit yang dibutuhkan atau yang dipraktekkan dan harus mencakup semuanya. Pak Ip juga tadi udah mengikuti atau sudah mempersiapkan beberapa langkah-langkah itu luar biasa sekali, itu bagus sekali ya Pak Ip ya. Nah selanjutnya mungkin Pak Ip apa yang akan Pak Ip lakukan untuk rencana berikutnya Pak Ip setelah ini? Ya setelah memang saya mempersiapkan diri dalam pengisian esai, kemudian simulasi mengajar, mungkin saya akan mempersiapkan diri juga tentang wawancara juga ya Pak Nanang ya, karena kan mengobrol secara pribadi itu kan jauh lebih berbeda dengan bagaimana kita berbicara menjawab suatu pertanyaan dengan para pengawas atau asesor secara daring. Nah, mungkin itu persiapan saya selanjutnya untuk mempersiapkan diri mempersiapkan diri untuk dalam tahap wawancara itu tersendiri. Terus yang Pak Ip akan lakukan untuk persiapan wawancara supaya bisa berhasil dengan baik apa Pak Ip? Ada nggak langkah-langkah Pak Ip? Kalau secara pribadi memang saya menyederhanakan persiapan wawancara itu yang pertama lebih ke mental sih Pak, karena memang menurut saya ketika kita mempunyai pengetahuan dan keterampilan dan yang lain sebagainya, jika memang mental kita itu belum siap atau memang belum terlatih ya memang kita kesulitan mungkin dalam tahap wawancara tersebut. Karena menurut saya mental itu di atas segalanya gitu. Apalah arti suatu pengetahuan dan keterampilan kita jika kita mentalnya kurang begitu baik ya maka menurut saya itu akan hancur semuanya gitu. Mungkin ada masukannya lagi Pak Nanang dari Pak Nanang tentang persiapan untuk wawancara gitu. Betul ya, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ip itu udah baik sekali, Pak Ip udah betul, memang seperti itu. Yang penting memang secara mental saja sepertinya untuk wawancara ini kita persiapkan ya. Dan memang kita tidak mengada-ada Pak Ip ya, kita betul-betul wawancara itu sesuai dengan fakta, data, dan kenyataan yang ada pada diri kita. Memang seharusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang dipersiapkan Pak Ip ini, insya Allah Pak Ip nanti akan berhasil, akan bisa mengikuti program guru penggerak ini. Nah, kapan nih kira-kira Pak Ip nih? Atau kapan dan siapa yang bisa Pak Ip hubungi lagi nih untuk persiapan lebih matang untuk kegiatan ini Pak Ip nih? Ya memang untuk selain daripada Pak Nanang ya yang sudah saya hubungi ya memang saya juga akan berdiskusi tentang di komunitas belajar saya Pak Nanang khususnya karena di rekan-rekan MGMP juga para dewan pembina MGMP olahraga ya yang ada di Kabupaten Cianjur banyak yang memang lulus, bahkan ada yang menitik beratkan mensupport sepenuhnya kepada semua guru olahraga untuk mengikuti seleksi. Mungkin selain daripada itu juga kepada rekan-rekan saya yang sudah lulus di angkatan 5, akan tetapi ya memang saya juga tidak cukup untuk mengali informasi dari orang-orang yang memang sudah duluan. Saya lebih menggali lagi kepada orang-orang yang lebih update nih, khususnya Pak Nanang gitu di tahap-tahapan sekarang. Ya mungkin itu saja Pak Nanang untuk langkah saya selanjutnya gitu. Nah, kira-kira kapan nih mulai Pak Ip akan melaksanakan kegiatan itu, Pak Ip? Ya, untuk kegiatan ya khususnya tadi ya keresahan antara pengisian esai dan wawancara, mungkin saya juga akan mencari informasi soal-soal esainya ya Pak Nanang ya. Mungkin saya bisa menargetkan di antara kesibukan saya dengan tugas mengajar, dengan tugas-tugas yang lainnya juga, ya kurang lebih saya memerlukan 2 atau 3 minggu untuk mengisi esai tersebut. Jika saya bertanya Pak Nanang, memang soal-soalnya panjang-panjang ya? Iya betul Pak Ip, memang kalau soal esai memang seperti itu Pak Ip ya. Ya tapi insya Allah dengan Pak Ip sudah mempersiapkan dengan matang, kemudian meminta informasi-informasi dari berbagai dukungan Pak Ip ya. Ada rekan-rekan dari komunitas, rekan-rekan dari guru penggerak atau CGV lainnya yang sudah lolos gitu Pak Ip ya, termasuk dari rekan-rekan di sekolah juga. Insya Allah menurut saya memang Pak Ip akan bisa melalui proses kegiatan seleksi ini dengan cukup baik Pak Ip ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah dari obrolan kita ini
kira-kira Pak Ip, apa yang Pak Ip sudah dapatkan nih Pak Ip? Wah, luar biasa sekali ya Pak Nandang, dalam obrolan kita dari tadi sampai sekarang ini. Memang apa yang saya dapatkan pada kesempatan ini, pertama saya mendapatkan arahan dari Pak Nandang bagaimana saya yang ada keresahan dalam diri saya itu, terutama arahan dari pengisian esai, kemudian tahap pendaftaran, kemudian tahap simulasi mengajar, kemudian tahap wawancara dan lain sebagainya. Yang menurut saya ini pengalaman saya yang sangat berarti, yang sangat bermanfaat sekali dalam rangka mewujudkan apa yang saya ingin rencanakan dalam mengikuti calon guru penggerak. Alhamdulillah sekali ini saya mendapatkan mentor atau pendampingan yang sangat luar biasa dalam kesempatan yang meskipun tatap maya seperti ini Pak Nandang. Alhamdulillah Pak Ip ya. Menurut saya dengan semangatnya Pak Ip ini yang luar biasa, yang mau berusaha, mau mencari informasi kepada rekan-rekan yang lain, insya Allah menurut saya Pak Ip akan bisa melalui tahap seleksi ini, dan mudah-mudahan semoga Pak Ip lulus untuk mengikuti seleksi jadi calon guru penggerak ini. Sukses terus Pak Ip ya, semangat Pak Ip ya. Ya, terima kasih Pak Nandang atas waktunya nih, luar biasa sekali. Ya, baik, sama-sama baik. Sepertinya itu Pak Ip ya. Gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak Ip, saya dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ip nih? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat Pak Nandang. Gimana, ada apa nih Pak Nandang mengajak saya untuk ketemu daring seperti ini? Mungkin ada yang bisa saya bantu Pak Nandang? Iya Pak Ip, saya mohon maaf sebelumnya nih Pak Ip, saya mengganggu waktunya Pak Ip. Ada yang ingin saya perbincangkan, saya diskusikan dengan Pak Ip. Gimana, bisa meluangkan waktu Pak Ip? Iya Pak Nandang, silahkan. Kebetulan saya sedang berada dalam waktu luang. Oh iya, kalau begitu terima kasih sebelumnya Pak Ip ya. Bagaimana, apa nih topik agenda percakapan kita kali ini Pak Nandang? Oke, begini Pak Ip, saya ingin minta pencerahan, masukan dari Pak Ip, saya butuh coaching dari Pak Ip mengenai upaya saya Pak Ip. Jadi saya punya rencana upaya untuk meningkatkan pemahaman materi siswa Pak Ip dari kelas yang saya ajar, khususnya di kelas 12. Nah, karena kelas 12 sekarang ini materinya yaitu tentang penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Nah, di sini ada peran-peran penegak hukum. Begitu, seperti itulah Pak Ip. Wah, sepertinya ini menarik sekali Pak Nandang. Kira-kira apa yang ingin Pak Nandang dapatkan dari percakapan ini? Iya, baik. Jadi saya ingin mendapatkan pencerahan dan juga memantapkan ide saya ini mengenai upaya saya yang saya lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa, Pak Ip, mengenai materi pembelajaran kelas 12 tentang penegakan hukum. Jadi seperti itu, Pak Ip, ya. Jadi yang ingin saya dapatkan dalam pembicaraan ini. Ya, Pak Nandang, dengan senang hati saya siap membantu apabila ada yang bisa saya bantu. Oke. Ya Pak Ip, jadi gini Pak Ip ya, jadi saya merasa membutuhkan penyegaran baik berupa metode apapun teknik pelajaran atau teknik pembelajaran yang akan saya gunakan. Jadi saya merasa ingin siswa terlibat langsung, siswa melihat langsung kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan materi, yaitu secara kontekstual Pak Ip. Jadi saya merasa anak akan merasa lebih memahami materi pelajaran apabila mereka menyaksikan sendiri dan terlibat sendiri dalam kegiatan tersebut. Apalagi ini berkaitan dengan materi saya, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum, khususnya untuk kelas 12 ini. Jadi materinya tentang peran lembaga-lembaga penegak hukum, Pak Ip, seperti itu. Untuk situasinya sekarang seperti apa, Pak Nanang? Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ya seperti situasi sekarang, biasanya pelaksanaan pembelajaran itu saya laksanakan di kelas Pak Ip ya, dengan menggunakan berbagai metode, media, dan diantaranya kita diskusi, kita ceramah, dan lain-lain. Nah, termasuk media yang digunakan selama ini saya hanya menggunakan media semacam audio, kemudian video, ataupun artikel-artikel. Selama ini seperti itu yang saya lakukan Pak Ip. Terus bagaimana hasilnya nanti? Hasilnya menurut saya selama saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode dan teknik-teknik seperti itu, ya memang siswa cukup memahami
dengan keadaan seperti itu, dengan memberikan dengan pembelajaran dilaksanakan secara diskusi, dengan menggunakan video, audio dan lain-lain, memang siswa terlihat memiliki pemahaman yang cukup. Nah, namun Pak I, jadi kalau menurut saya sih itu belum maksimal karena belum semua siswa itu memang betul-betul memahami tentang itu semua gitu ya. Jadi saya berpendapat mungkin ada yang lebih baik lagi atau ada upaya yang bisa kita lakukan lagi untuk meningkatkan itu Pak I. Apa yang mempengaruhi atau hal apa yang dapat meningkatkan untuk pemahaman siswanya, Pak Nandang? Nah, jadi menurut saya yang lebih akan memahami mereka itu apabila mereka betul-betul menyaksikan sendiri, betul-betul terlibat, ya, betul-betul ada dalam keadaan tersebut gitu ya. Jadi kan selama ini kita hanya mendapatkan materi dari buku, dari video, hanya menyaksikan. Nah, kalau mereka menyaksikannya secara nyata di lapangan, secara langsung, saya yakin mereka akan lebih memahami. Contohnya, saya sedang mempelajari tentang bagaimana peran-peran lembaga penegak keadilan, penegak hukum. Nah, mereka akan lebih memahami apabila mereka langsung menyaksikan kerjanya jaksa, kerjanya hakim, kerjanya penasehat hukum. Jadi menurut saya seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak Nandang ya. Tapi untuk situasi yang diinginkan nanti seperti apa, Pak Nandang? Betul. Jadi saya betul-betul ingin adanya situasi pembelajaran yang betul-betul siswa terlibat secara langsung di sini, Pak Ib. Jadi betul-betul siswa melihat sendiri, siswa menyaksikan sendiri bagaimana peran lembaga penegak hukum, bagaimana peran kepolisian, bagaimana peran jaksa, bagaimana peran dari hakim dan lain-lain. Jadi situasinya saya ingin pembelajaran yang seperti itu, Pak Ib. Ya betul, Pak Nandang, luar biasa sekali ya pemaparannya. Lalu apa yang bisa membuat itu terwujud terhadap apa yang Pak Nandang sampaikan tadi? Ya, menurut saya itu akan terwujud apabila pembelajaran memang kita arahkan ke arah seperti itu. Jadi melaksanakan pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melihat secara langsung bagaimana peran-peran dari lembaga penegak hukum, Pak Ib. Jadi tidak hanya di kelas saja, tidak hanya di sekolah saja, tapi saya mencoba punya ide untuk bagaimana membawa anak-anak, membawa siswa itu untuk mengikuti atau untuk melihat secara langsung bagaimana tugas-tugas dari para penegak hukum ini, Pak Ib. Apakah ada, Pak Nandang, gagasan untuk mewujudkan supaya siswa bisa terlibat atau melihat secara nyata mengenai peranan lembaga-lembaga penegakan hukum itu? Oke, jadi memang betul Pak Ib, saya punya ide, saya punya gagasan, jadi ini yang ingin saya sampaikan Pak Ib ini. Jadi ide saya ini bagaimana kalau pelaksanaan pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di kelas saja, jadi saya ingin membawa mereka betul-betul melihat sendiri, betul-betul merasakan sendiri, betul-betul terlibat, melihat langsung secara kontekstual bagaimana proses kegiatan yang di sana terlibat adanya peran-peran dari lembaga penegak hukum seperti peran jaksa, peran hakim, peran dari advokat atau penasihat hukum, dan juga peran dari pihak kepolisian. Nah, saya melihat bahwa peran-peran tersebut memang itu bisa dilaksanakan atau ada dalam sebuah kegiatan, yaitu kegiatan dalam persidangan, Pak Ib. Ya. Jadi ketika terjadinya atau ada kegiatan persidangan, itu semua lembaga penegak hukum terlibat. Ada hakim di sana dari lembaga peradilan, ada jaksa di sana sebagai penuntut umum, ada dari lembaga advokat atau pengacara yang di sana tugasnya adalah membela, dan kemudian juga ada peran dari polisi yang tentu saja peran dari polisi adalah sebagai pengamanan di sana tentu saja. Gitu. Jadi saya punya ide seperti itu Pak Ib. Jadi ingin membawa atau melihat anak-anak atau siswa itu secara langsung melihat persidangan Pak Ib. Jadi seperti itu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Nandang. Dengan melihat secara langsung kegiatan persidangan, saya yakin anak-anak akan lebih memahami materi tersebut. Dan itu benar-benar pembelajaran kontekstual untuk bisa mewujudkan itu kira-kira apa yang harus disiapkan Pak Nandang? Iya, memang Pak Ib. Jadi tentu saja menurut saya ini dengan ide saya ini saya harus mempersiapkan beberapa hal, ya, mempersiapkan banyak hal di sini Pak Ib. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan ke siswa dulu berkaitan dengan rencana saya. Kemudian yang kedua tentu saja saya harus berkoordinasi juga dengan kepala sekolah atau dengan pihak humas, dan yang tidak kalah penting mungkin menurut saya
untuk mewujudkan tersebut saya harus mencari informasi juga kepada lembaga peradilan, yaitu yang melaksanakan kegiatan persidangan itu, Pak Ip. Jadi mencari informasi kapan waktunya, kemudian temanya seperti apa, sidangnya sidang mengenai apa, dan apakah bisa tidak kami menyaksikan secara langsung. Ya, seperti itu, Pak Ip. Ya. Lantas apa yang bisa memastikan hal itu berjalan, Pak Nandang? Ya mungkin yang bisa memastikan itu berjalan menurut saya Pak Ip, ya saya harus segera bergerak gitu ya, segera melakukan komunikasi dengan berbagai pihak tersebut, khususnya ya untuk intern dulu di pihak sekolah gitu ya, kan harus ada izin dulu dari kepala sekolah, kemudian juga rekomendasi juga dari pihak yang lain, dan yang tidak kalah penting memang harus berkomunikasi dengan pihak lembaga peradilan itu sendiri. Jadi mungkin saya harus mencari informasi kemana saya harus menghubungi, kemudian juga apa saja yang harus saya persiapkan, mungkin itu salah satunya informasinya dari lembaga peradilan, Pak. Mungkin seterusnya apalagi Pak Nandang? Ya saya juga mungkin akan mencari informasi dari pihak lain juga Pak Ip yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dari rekan-rekan saya yang pernah melaksanakan kegiatan ini juga, dari rekan-rekan yang berada di instansi lain juga, mungkin seperti itu Pak Ip yang akan saya lakukan. Oh iya, bagus sekali. Itu mudah-mudahan bisa benar-benar terlaksana, karena itu merupakan pembelajaran yang langsung akan dirasakan oleh siswa. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi yang sudah disampaikan Pak Nandang? Saya merasa yakin Pak Ip ya dengan ide ini. Setelah kita berdiskusi ini, saya betul-betul merasa yakin bahwa kegiatan ini betul-betul akan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa, dan betul-betul kegiatan yang akan meningkatkan pemahaman materi siswa berkaitan dengan peranan-peranan lembaga penegak hukum Pak Ip di sini. Jadi mungkin setelah ini saya nanti akan meminta izin kepada kepala sekolah dan melakukan berbagai perencanaan untuk tahap berikutnya, Pak. Kira-kira kapan Pak Nandang dan siapa yang perlu dihubungi? Insya Allah saya mulai besok, Insya Allah Pak, mulai besok. Mungkin setelah saya yakin sekarang akan apa yang saya lakukan, mulai besok saya akan segera bergerak. Saya akan pertama mendiskusikan dulu dengan siswa berkaitan dengan rencana ini. Berikutnya saya mungkin akan berkoordinasi dengan Humas juga, bagian hubungan masyarakat. Kemudian juga saya akan berkonsultasi dan meminta arahan juga dari kepala sekolah, sekaligus meminta izin untuk kegiatan rencana ini, Pak. Dan untuk pihak lain yang dihubungi, mungkin saya akan menghubungi pihak dari lembaga pengadilan, kapan dilaksanakannya sidang dan apakah kami bisa melaksanakan kegiatan itu, Pak. Mungkin siapa yang perlu dimintai dukungan, Pak Nandang? Tentu saja saya perlu dukungan dari semua pihak, terutama mungkin dari siswa itu sendiri, orang tua juga, dan yang lebih penting dukungan dari lembaga kita, yaitu dari kepala sekolah juga, termasuk juga mungkin dukungan dari instansi lain juga, Pak, yang akan kita dukung. Baiklah, kalau begitu itu adalah ide bagus Pak Nandang, dan yakin itu bisa dilaksanakan, terlebih dengan meminta bantuan dan dukungan dari kepala sekolah dan juga humas. Ya Pak, mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga anak-anak betul-betul bisa menyaksikan persidangan secara langsung, dan mudah-mudahan dengan menyaksikan persidangan secara langsung di sana ada berbagai macam lembaga penegak hukum, ada hakim di sana yang sangat berperan, ada jaksa yang melakukan penuntutan, kemudian ada advokat, pengacara yang melakukan pembelaan, dan juga ada polisi. Dan di sana sudah jelas sekali berbagai fungsi dan peran dari penegak hukum. Dan demikian mudah-mudahan dengan siswa menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung, itu Pak ya, mudah-mudahan pemahaman siswa mengenai tugas dan peran dari lembaga penegak hukum betul-betul akan maksimal, Pak. Ya Pak Nandang, mudah-mudahan lancar ya. Nah, dari apa yang dibicarakan, apa yang Pak Nandang dapatkan? Oh, alhamdulillah Pak, terima kasih. Jadi setelah saya diskusi dengan Pak ini, yang pertama memang ini semakin meyakinkan saya, Pak. Semakin meyakinkan saya dengan ide saya, ya. Kemudian juga tentu saja menambah semangat saya, Pak, menambah semangat saya untuk melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan dengan dukungan dari berbagai pihak
kegiatan ini bisa terlaksana, Pak. Ya, Terima sama. kasih banyak, Pak, atas Ya. segala diskusinya ini, Pak, ya. Ya, sama-sama. Semangat terus Pak Nanang dan semoga berjalan lancar ya kegiatan